Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Romo yang terhormat. Kita ketemu lagi malam ini, siap untuk olahraga, olahraga rohani bersama, spiritual exercise. Nanti sebentar lagi Romo akan bawakan topik hari Minggu ini, yaitu kita akan lebih dalam lagi berusaha mengenal Yesus, bisa didekatkan kepada kepada Allah terutama di masa Advent ini. Nanti Romo akan berbicara tentang meditasi inkarnasi dan kontemplasi yang akan dibimbing oleh Romo. Ya, saya persilahkan Romo. Baik, terima kasih Cindy atas uh, pengantarnya. Uh, Seperti disebutkan tadi, kita akan masuki sesi kedua dari bagian kedua atau minggu kedua ini, yaitu meditasi tentang inkarnasi. Hari ini kita khusus membahas penjelmaan Tritunggal Maha Kudus, yaitu orang kedua yang menjadi manusia. Saya akan ini. Oke, jadi uh, ini tema kita malam hari ini. Kita buka dengan doa dari Santo Fransiskus Xaverius, karena hari ini adalah pesta Santo Fransiskus Xaverius. Kita doakan bersama, doanya sudah di depan, minta maaf dalam bahasa Inggris ini. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Lord Jesus, you have sent us to proclaim the gospel of all nations, have promised to always remain with us, look upon this family, gather on the feast day of Saint Francis Xavier. Pour out the abundance of your spirit upon each of our brothers and sisters, especially on those who are called to ponder upon the journey made and to plan what is still to be done, so that we may offer more authentic service to missions. Grant that we offer faithful to the gospel to give an answer to the hopes which the world placed before your church today. Stay with us, Lord, as we gather on the table of your bread and your word, and we walk the path that walk side by side with our brothers and sisters. Grant that we all be a final of the heavens, our homeland, after having been members of the same family on earth. Amen. Ya, sebagai pengantar, saya ingin mereview sedikit ini berdasarkan pengantar Injil Yohanes, the prologue of the John Gospel. Jadi kalau kita selama ini berpikir tentang inkarnasi, itu sebagian besar kita berbicara dalam konteks Injil Lukas dan Injil Matius. Terutama Injil Lukas ceritakan bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria. Sementara Injil Matius itu lebih pada perspektif Joseph, ya. Itu yang kita jadikan pegangan memahami inkarnasi. Tapi kita sering lupa melihat itu Injil Yohanes yang juga sangat mendalam sekali makna inkarnasi. Kalau kita lihat teks Injil Yohanes, pengantar Yohanes itu dikatakan pemulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak sesuatu pun yang telah jadi, segalanya telah jadikan. Dalam dia ada hidup, hidup adalah terang manusia. Dikatakan begitu. Terus diteruskan lagi, saya potong sedikit, ini masuk ke ayat 10 dan 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Terus dikatakan begitu, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani dan keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kemudian berikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita lihat Injil Yohanes ini, yang saya sarankan untuk kalian renungkan dalam minggu-minggu ke depan, dalam doa-doa pribadi, di sini jelas bahwa ada konsep Tritunggal Maha Kudus. Bahwa dikatakan tadi bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan dikatakan bahwa kemuliaan diberikan oleh anak tunggal Bapa, penuh kasih kemuliaan. Jadi ini anak tunggal Bapa itu putra Allah, jadi Yesus, yang firman-Nya menjadi manusia. Dikatakan pula dia
sejak awal bersama dengan Sang Bapa, Sang Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi segala yang dijanjikan. Jadi Dia telah ada sebelum penciptaan. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa makna inkarnasi, firman menjadi manusia, itu melibatkan Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus, yaitu orang kedua, yaitu tadi anak tunggal Bapa itu sebagai firman, itu menjadi manusia. Ya. Nah, oleh karena itu, Santo Ignatius mengundang kita untuk melihat semua ini dari perspektif Tritunggal Maha Kudus. Bukan perspektif Joseph, perspektif Maria. Itu penting, kita akan refleksikan, kontemplasikan beberapa minggu ke depan. Tetapi kali ini kita melihat dari perspektif Tritunggal Maha Kudus. Ya. Kalau kita lihat gambar ini, mungkin banyak yang menebak-nebak ini gambar apa ini kan, atau mungkin sudah ada yang tahu juga, tapi sebagian besar mungkin belum pernah lihat ini, atau juga mungkin pernah dan juga menebak, oh ini mungkin 3 orang malaikat atau apa seperti ini kan, itu dengan mereka punya wing seperti punya sayap, ini malaikat katanya seperti itu ya. Ini adalah ikon dari the Trinity, Tritunggal Maha Kudus, dari ikon Russian Orthodox Church ya. Kalau kita lihat ikon ini yang asli itu Trinity, the hospitality of Abrahams. Karena di kitab Kejadian itu ceritakan bahwa ada 3 orang yang mengunjungi Abraham dan istrinya Sarah. Ini Abraham, ini Sarah. 3 orang ini adalah representasi Tritunggal Maha Kudus. Ini diciptakan oleh Russian painter Andrei Rublev abad 15. Jadi di sini yang ingin dibayangkan, kita melihat semua perspektif Tritunggal Maha Kudus. Jadi Santo Ignatius mengundang kita melihat bahwa Tritunggal Maha Kudus, 3 orang ini duduk satu meja begitu, dan mungkin bahasa populernya mereka berdiskusi dan kemudian throwing the dice, melempar dadu. Orang kedua kedua, the second person Trinity kalah, so he has to come down on earth to become human being. Jadi kurang lebih begitu ceritanya. Jadi yang akan kita lakukan malam ini, meditasi kita begitu. Jadi kita ingin melihat dari perspektif Tritunggal Maha Kudus sekarang ini. Nanti akan saya jelaskan lagi. Tetapi ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Mungkin saya stop di sini dulu. Kalau mungkin Cindy ada sesuatu hal yang mungkin kamu ingin klarifikasi sebelum kita maju ke depan. Iya, jadi kalau yang saya tangkap, ini sudut pandang yang sangat menarik ya Romo ya, karena saya sendiri rasanya belum pernah merenungkan dari sudut pandang Tritunggal Maha Kudus. Sebenarnya kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih. Kadang kalau kita sendiri melihat kehidupan doa kita, atau kita sendiri melihat diri kita, mungkin kita ada kekurangan dan sebagainya, kadang kita bisa jatuh gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat diri kita dari sudut pandang Allah yang mengasihi kita, itu banyak banget buahnya gitu. Dan kadang kita sendiri bisa terkejut akan kasih Allah. Jadi ini sudut pandang yang sangat menarik sih. Pertanyaannya saya, tadi kan Romo sempat bilang kayak yang gambar yang tadi digambarkan juga soal yang tiga persona Tritunggal, itu kita jadi seakan-akan sedikit memanusiakan Allah Tritunggal. Itu apakah saya merasa agak takutnya tidak hormat Romo, atau gimana itu? Oke. Terima kasih Cindy. Begini, pertama saya jelaskan bahwa itu konsep yang diambil dari cerita Abraham ya, bahwa 3 orang asing yang datang ke kemah Abraham ketika itu, dan kemudian Abraham men-serve mereka makanan ketika itu kan, dan bersama Sarah. Mereka cuma 3 orang ini kemudian mengatakan tahun depan istrimu akan melahirkan ketika itu kan, bahwa ketika itu dikatakan bahwa 3 itu sebagai representasi Tritunggal, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit begitu, tetapi di sini bukan sebagai semua tindakan
tidak menghormati atau apa seperti itu, tapi bahwa orang Israel sendiri ketika itu punya pemahaman bahwa Tuhan mereka itu bukan semata-mata Tuhan yang jauh sekali, tapi memang hadir di tengah-tengah mereka seperti itu. Dan kalau kita lihat juga cerita di kitab Kejadian, bahwa Tuhan yang bisa berjalan-jalan di kebun segala macam seperti itu, di Garden of Eden, itu juga merepresentasikan itu Allah Bapa yang sebenarnya ingin dekat dengan kita seperti itu. Jadi persoalannya bukan kita seakan-akan memanusiakan Tritunggal Maha Kudus, tetapi ini lebih bahwa ada kedekatan dengan Tritunggal Maha Kudus. Itu yang ingin kita capai di situ, bahwa kita punya hubungan juga personal. Seakan-akan selama ini kan kita mungkin dengan Yesus karena dia memang jadi manusia dekat dengan sini, tapi sering kita juga seakan-akan jauh dengan Allah Bapa ataupun Roh Kudus begitu. Tapi dengan meditasi ini Santo Ignatius mengharapkan bahwa kita juga punya hubungan yang lebih dekat dengan orang pertama dan orang ketiga dan juga orang kedua tentunya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Romo. Saya Ya. rasa cukup itu saja. Ya, terima kasih. Itu kita lanjut ya. Ini baik, sekarang kalau gitu kita malam ini kita akan melakukan kontemplasi. Persiapannya seperti biasa, take time and place seperti itu. Sekali lagi, keep your space untuk berdoa, itu juga penting. Saya katakan seperti itu. Idealnya punya tempat berdoa sendiri, dan kita punya waktu malam ini ya, semuanya sudah hadir di sini. Kita minta rahmat untuk mengenal Yesus lebih dekat, untuk bisa mencintai dia lebih mendalam, dan mengikuti dia lebih dekat juga. Jadi settingnya saya jelaskan tadi, kita membayangkan the Trinity, Tritunggal Maha Kudus, melihat ke dunia seperti itu. Jadi perspektifnya perspektif Tritunggal Maha Kudus. Kita mencoba masuk dari perspektif mereka melihat situasi di dunia. Apa yang kita lihat itu, poin pertama, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk membayangkan situasi di dunia seperti itu. Orang-orang di sini gunakan imajinasi lagi, melihat berbagai macam orang, warna berbeda, warna kulit berbeda, maksudnya sebagian ada hidup dalam perdamaian, ada juga peperangan, ada juga saling membenci, sebagian menangis, sebagian tertawa seperti itu. Ya, kita lihat situasi itu bagaimana. Lalu yang kedua, kita melihat dari perspektif Tritunggal Maha Kudus, duduk di singgasana mereka, atau bagaimana kalian membayangkan seperti itu, melihat situasi dunia, banyak orang yang seakan-akan buta terhadap situasi, hanya jatuh dalam dosa, dan ya akhirnya juga akan membuat dirinya berjalan ke neraka akhirnya. Jadi karena mereka terlibat dalam dosa segala macam seperti itu. Jadi ini adalah poin yang pertama. Setelah itu kita masuk ke poin meditasi yang kedua. Kita melihat lagi lebih mendalam, mendengar orang-orang di dunia itu bagaimana mereka saling teriak satu sama lain, saling memaki, saling marah-marah seperti itu, atau cursing, atau juga menjelek-jelekkan nama Tuhan, atau juga menggunakan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu. Pada poin berikutnya kita membayangkan Tuhan, itu Tritunggal Maha Kudus, tapi bahwa ini sudah waktunya kita bertindak demi keselamatan umat manusia yang hidup dalam kegelapan dan kebingungan, darkness and confusions. Jadi kita berusaha melihat perspektif Tritunggal Maha Kudus, mengatakan marilah kita, maksudnya mereka bertiga, bekerja sama untuk keselamatan umat manusia. Let us respond to the groaning of creation here. Let us work to plan. We have to save them, gitu kan? Because they are so broken. Poin terakhir, sini kita melihat bagaimana terus situasi dunia, orang saling membunuh, seperti itu, saling membunuh, saling membenci, seperti itu ya. Kemudian kita melihat
bagaimana Tritunggal Maha Kudus di sini mulai berpikir how to execute the plan. Now, they working quietly, patiently, ya. Mereka juga, kita harus punya rencana yang baik dengan ini semua. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Dan, of course, the first step in God's plan, rencana pertama itu adalah to pick someone to be the mother of the second person Trinity. Jadi, kita tahu rencananya adalah bahwa orang kedua Tritunggal Maha Kudus, yaitu Yesus, harus turun ke dunia dan jadi manusia. Tapi untuk itu, pertama kali harus dilakukan, mereka harus memilih siapa yang menjadi ibu dia. Itu kita tahu itu Maria. Tapi nanti kita akan masuk lagi minggu depan lebih mendalam. Kita bisa mengkontemplasikan bahwa hari ini they try to execute the plan. First plan was to pick someone to be the mother of the second person of Trinity. Jadi itu merupakan overview untuk meditasi malam ini, poin-poinnya. Sebelum kita mulai, mungkin ada poin klarifikasi dulu atau bagaimana? Saya persilakan ke Cindy sebelum kita masuk. Ya, saya jadi yang pertama di poin pertama waktu kita membayangkan kita berada di tengah-tengah Allah Tritunggal, itu kita ya nanti tentunya Romo akan bimbing kita dalam meditasi, tetapi itu kita tuh sebagai pengamat atau kita sebagai tampaknya kita bakalan bisa dengar dan bisa lihat dan bisa merasakan, tapi apakah sudut pandang apa yang harus kita ambil, apakah itu terbuka dengan imajinasi kita, apa kita lagi duduk, apalagi ada di meja itu, apakah ada meja, itu gimana Romo sikapnya? Ya, pertanyaan bagus. Seperti katakan, gunakan imajinasi kalian seperti itu kan. Jadi kalau image yang tadi dipakai oleh itu Russian Orthodox painting kan mereka duduk di atas meja kan. Jadi tentu di sini kita sebagai outsider. Jadi kita bukan sebagai salah seorang di antara mereka, bukan begitu maksudnya. Tapi kita sebagai pengamat kita mendengar mereka berbicara seperti itu. Tetapi kalau kalian mau terus berimajinasi lebih luas, seperti misalnya konteks dalam gambar tadi itu ada Abraham atau Sarah yang di sebelah mereka, itu juga bisa. Oke, sebentar saya kembali ke sana ini gambar yang ini. Di sini kan dilihat bahwa itu Sarah di sini dia melayani Tritunggal Maha Kudus kan, Abraham juga sama. Kalian bisa menggunakan perspektif itu. Jadi kalian ikut melayani Tritunggal Maha Kudus, tapi kalau tidak sebagai orang yang juga kebetulan di ruangan itu juga bisa. Jadi gunakan imajinasi kalian. Bagaimana kalian bisa berada di situ, tapi mendengar dan menyaksikan, dan juga terlibat juga melihat di situ karena mereka juga melihat begitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi tidak ada batasan, tapi gunakan imajinasi kalian seperti itu. Ya, saya sendiri rasanya seperti yang saya pernah bilang, nggak pernah membayangkan situasi seperti ini. Tentunya pernah membayangkan bersama Yesus, bersama Allah Bapa. Tapi kayaknya saya nggak pernah membayangkan Allah Roh Kudus sebagai satu manusia gitu. Kayaknya pikiran burung, merpati, atau sinar gitu. Jadi ya ini menarik sih, Romo, saya rasa. Silakan dulu ya. Oh enggak, nanti aja Romo dulu. Jadi begini, kalau sekiranya kalian mengatakan dalam imajinasi kalian, jadi pertama begini. Tuhan memberikan kita imajinasi dan Roh Kudus menerangi kita semua. Jadi kalau sekiranya kesulitan membayangkan bahwa sebagai 3 orang seperti itu, ya kembali ke image yang biasa seperti ini. Kalau bisa membayangkan begini kan ini sebentar, saya share lagi. Di image ini image yang tradisional itu bahwa Yesus, Allah Bapa dan Tritunggal Maha Kudus dalam bentuk burung merpati. Itu bisa juga kalau kalian memang merasa lebih seperti ini kan, image yang ini sama juga bahwa ini merpati bukan dalam bentuk
human person seperti itu, tapi Allah Bapa ada seperti ini, atau juga ini ada malaikat-malaikat yang mengelilingi mereka seperti ini. Kalian juga bisa membayangkan seperti itu, ya. Jadi yang penting itu adalah bahwa kedekatan pada Tritunggal Maha Kudus. Kalau ternyata kalian kesulitan atau karena apa, mungkin merasa tidak sanggup atau merasa tidak pantas membayangkan Roh Kudus seperti itu, ya membayangkan sebagai burung merpati juga silakan, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Romo. Itu saja dari saya. Ya, kalau begitu kita siap-siap lakukan meditasi. Kita siap masuk ke dalam suasana doa. Dan untuk sementara saya pikir juga tim kepada tim yang di belakang layar untuk siap-siap mempersiapkan musik seperti itu. Ya, kita masuk dalam suasana doa, mulai memejamkan mata. Kita mulai memohon rahmat Tuhan agar kita bisa mengikuti Yesus lebih dekat dan mengenal Dia lebih dekat. Kita mohon rahmat Tuhan juga agar kita bisa masuk dalam visi dan pandangan Tritunggal Maha Kudus. Saya sarankan kita pelan-pelan mulai menarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali, ditarik dan kemudian dilepaskan secara perlahan-lahan. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Sekarang kita bayangkan situasi Tritunggal Maha Kudus. Entah bagaimana itu bayangan kalian yang sedang duduk di singgasananya, di atas meja, dan kalian juga hadir di situ. Dari singgasananya Tritunggal Maha Kudus mulai melihat situasi di dunia ini.
Bayangkanlah situasi di dunia ini, orang banyak, entah itu berwarna kulitnya berwarna putih atau berwarna coklat atau berwarna kulit hitam, semuanya bercampur baur dan bayangkanlah orang-orang tersebut menikmati hidup mereka, tapi mereka pun kosong dalam hati mereka masing-masing. Mereka sudah terjebak ke dalam dosa. Sekarang bayangkan Tritunggal Maha Kudus melihat dan bereaksi terhadap situasi manusia di dunia ini. Dengarkanlah pembicaraan mereka, bagaimana mereka bereaksi terhadap orang-orang atau manusia yang terjebak dalam dosa. Bayangkanlah diskusi di antara mereka yang kalian amati atau kalian dengar. Sekarang kita mulai membayangkan situasi dunia yang semakin penuh dalam dosa. Orang-orang saling membenci, saling mengkhianati, saling memaki dengan kata-kata yang kotor dan keras. Lihatlah bagaimana kebencian, kemarahan, situasi juga yang mungkin penuh dengan peperangan, bahkan konflik
atau kekerasan. Bayangkanlah situasi dunia seperti itu. Sekarang dengarkanlah bagaimana Tritunggal Maha Kudus memutuskan bahwa sudah saatnya mereka membuat rencana untuk menyelamatkan umat manusia. Dengarkan bagaimana mereka berkata bahwa tibalah saatnya untuk menyelamatkan manusia dari segala kedosaan mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam api neraka. Dengarkanlah rencana-rencana pembicaraan-pembicaraan dari Tritunggal Maha Kudus tersebut. Dengarkanlah sekarang bagaimana Tritunggal Maha Kudus memutuskan bahwa orang kedua dari mereka harus turun ke dunia. Dengarkanlah bagaimana reaksi orang kedua sendiri dan bagaimana mereka akhirnya sepakat untuk itu. Sekarang bayangkan kembali situasi di dunia yang semakin tidak menentu. Orang saling membunuh, saling melukai, baik secara fisik maupun saling melukai perasaan, mengkhianati, dan saling menyakiti. Dan banyak orang yang akhirnya terjerembab dalam dosa yang lebih dalam dan masuk ke neraka. Bayangkanlah situasi dunia yang seperti itu.
Sekarang kita membayangkan Tritunggal Maha Kudus yang terus bekerja secara diam-diam, mulai memantapkan rencana mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Orang kedua akan turun ke dunia dan menjadi manusia. Mengadakan diskusi mereka tentang bagaimana mereka harus mempersiapkan rencana-rencana. Sekarang dengarkanlah mereka. Rencana pertama adalah memilih perempuan yang akan menjadi ibu dari orang kedua yang memutuskan menjadi manusia. Dengarkanlah pembicaraan mereka. Mereka tersebut untuk memilih ibu orang kedua Tritunggal yang akan menjadi manusia. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dari meditasi ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk berbicara secara langsung kepada Tritunggal Maha Kudus, entah itu secara kolektif, langsung ketiga-tiganya, ataupun kalian tergerak untuk berbicara secara individual. Utarakanlah isi hati kalian saat ini, berapapun yang ada dalam hati kalian, berbicaralah langsung kepada Tritunggal Maha Kudus sebagai seorang teman, sebagai sahabat, atau orang yang cukup mengenal cukup dekat seperti itu. Bicaralah. Juga ungkapkanlah perasaan hati kalian terhadap keputusan mereka untuk mengirim orang kedua menjadi manusia demi keselamatan umat manusia.
Dalam kesempatan yang sama, bukalah telinga kalian jikalau Tritunggal Maha Kudus juga mempunyai pesan secara langsung kepada kalian, ataupun secara individual, salah di antara mereka juga punya pesan pribadi kepada kalian. Dengarkanlah itu. Kita tutup ini dengan meditasi ini dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dari Tuhan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Perlahan-lahan kita bisa mulai kembali dalam suasana normal, membuka mata kita, dan juga tim bisa mulai menghentikan musik. Ya, baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, masih direkam, saya harap ini. Ada beberapa hal yang saya ingin katakan. Pertama, ada semacam PR, karena saya bukan PR, tapi dalam artian ada semacam rekomendasi, karena latihan rohani ini bukan hanya pada malam hari ini, harapannya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara juga bisa melakukan di rumah dan juga berdoa secara pribadi. Jadi instruksi pertama itu adalah minimal itu 15-20 menit. Minggu ini saya sarankan untuk berdoa, mencoba mengulangi ini, meditasi ini, membayangkan lagi dalam situasi bersama dengan Tuhan, dan melihat bagaimana bisa dekat dengan Tuhan seperti itu, dan juga berbicara secara langsung dengan Tritunggal Maha Kudus, dengan ketiga orang tadi, ya, ketiga tunggal. Jadi, atau berterima kasih lah mungkin kepada Yesus yang telah bersedia menjadi manusia seperti itu. Jadi ya, kalau lebih baik, lebih banyak lebih baik, tapi ya minimum ini 15-20 menit minggu ini dicoba lagi untuk bermeditasi sendiri apa yang saya ajarkan malam ini. Kedua, saya juga menjalankan ini ada perikop-perikop kitab suci yang bisa direfleksikan dan didoakan di luar tadi meditasi itu. Jadi ini meditasi di luar itu direnungkan, didoakan Lectio Divina, atau didoakan juga dengan imaginative prayer juga boleh. Ini ayat-ayat sudah di sini, bisa dilihat seperti itu. Jadi minggu ke depan saran saya juga ini bisa jadi bahan doa buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Begitu dulu. Jadi kita mungkin bisa nanti siap-siap untuk masuk ke Q&A, kecuali mungkin Cindy masih ada poin clarification. Iya Romo, itu saya cuma mau tambahin seperti kata Romo tadi, anjuran untuk melakukan meditasi harian itu. Terima kasih, minggu lalu saya coba lakukan juga, dan promosi itu bahannya tuh pas banget dengan renungan waktu hari minggu lalu. Temanya tuh benar-benar membesarkan. Jadi tuh benar-benar kayak dikali X 10 kali lipat gitu. Jadi itu luar biasa sekali bahannya. Jadi semoga kita semua di sini bisa mengambil bisa mau gitu komit untuk mendoakan ini setiap hari. Kemudian ada satu pertanyaan saja deh. Itu kan kalau di spiritual exercise seperti yang Romo bimbing, di akhirannya ada colloquy gitu. Ya.
pada saat kita harian, apakah kita juga harus lakukan yang sama? Saya sarankan seperti itu. Jadi kolokwi dimasukkan oleh Cindy tadi adalah ketika berbicara dengan Tritunggal Maha Kudus seperti itu, atau berbicara kepada Yesus secara langsung, atau bicara Bunda Maria. Dan untuk doa harian atau juga kemudian yang praktek meditasi yang saya anjurkan itu, saya juga menganjurkan Bapak Ibu untuk melakukan kolokwi tadi, yaitu pembicaraan langsung dengan Tuhan sendiri, Tritunggal Maha Kudus ataupun Yesus sendiri begitu, atau Allah Bapa sendiri, atau juga Bunda Maria seperti itu. Ya, saya juga menyarankan itu. Dibiasakan juga seperti itu dalam doa-doa harian seperti itu. Lalu kalau misalnya satu hal lagi yang terakhir, kita selagi bermeditasi, gimana caranya kita bisa memisah-misahkan antara pikiran yang tentang ini apakah suatu inspirasi dari Roh Kudus atau malahan suatu gangguan pikiran saja yang malahan menarik kita dari merenungkan bacaan. Itu gimana cara bedainnya, Romo? Ini ada pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan, karena orang sering ya terutama orang yang tidak suka ataupun yang mungkin skeptical terhadap latihan rohani itu sering mengatakan itu kalian hanya delusional saja, delusi saja seperti itu. Jadi pertama kita melihat dari bagaimana apakah itu betul Roh Kudus atau tidak ya. Jadi pertanyaannya itu bahwa kalau memang not from Roh Kudus, bukan dari Holy Spirit, ya memang hanya delusional. Tapi kita bisa melihat dari Roh Kudus bagaimana apakah itu memang memberikan kita semacam rasa itu pertama menimbulkan tentu faith, hope, and love seperti itu. Jadi itu yang penting melihat ke sana, bahwa apakah setelah kamu berdoa ini selesai itu kamu merasa iman kamu juga justru semakin dikuatkan, dan juga merasakan semakin ada rasa harapan yang cukup besar akan Allah Bapa, ada Tuhan, kasih Tuhan di sini. Tentu itu yang bisa dilihat jadi ukurannya, bukan hanya seketika itu juga. Itu. Dan lalu yang kedua juga seperti yang sering saya katakan, bahwa ada distraction yang muncul dalam doa-doa kita itu, anggap saja sebagai itu tamu tidak diundang. Jadi misalnya kalau kalian ya di pre-COVID itu ada party, diundang ke rumah, tiba-tiba ada yang crash the party, ada orang yang tidak diundang seperti itu, diamkan saja seperti itu. Jangan mencoba diusir, jangan coba dilawan atau coba marah seperti itu. Yes, didiamkan saja. Itu yang paling baik. Karena itu anggap tamu dia diundang, sudah, kamu let's sit in the corner begitu. Kamu tidak diundang, saya juga tidak menggubris kamu. Jadi kita bisa fokus ke hal yang ingin kita fokuskan, yaitu. Jadi kalau kita terus mencoba deal with that, mencoba mengusir tamu itu, kita juga akhirnya wasting our time begitu. Ya, terima kasih Romo. Rasanya segitu saja dari saya. Ya. Tim mungkin mau kecuali ada pengumuman lain, mungkin mau dihentikan dulu recordingnya supaya orang-orang bisa mulai Q&A atau